Halo, apa kabar semuanya? Eh, kita akan ngebahas tentang rekrutmen. Yes, sesuai dengan judulnya, rekrutmen rahasia. Ini utamanya untuk fresh graduate dulu ya, sisi pertama nih. Di mana akan ada dua sisi, satu sebagai applicant, recruitee, dengan dari sisi sebagai recruiter. Apa sih rahasia dapurnya dari para recruiter itu? Bagaimana katakanlah seorang itu dari proses dia melamar, dia melakukan seleksi, bisa interview, tes, medical check up, sampai katakanlah dia placement ya, penempatan di pekerjaan itu dan mendapatkan offering gitu loh. Nah, tidak mudah memang tidak mudah. Bagi ini terutama mungkin pesannya untuk bagi kalian yang baru lulus, uh, paling ekstrim mungkin yang baru lulus setahun, jadi sudah setahun nih nggak ada kerjaan, atau mungkin belum dapat feeling untuk menerima pekerjaan, tawaran pekerjaan, tapi pasti keep searching, mencari-cari, atau lagi menunggu kabar untuk diterima pekerjaan. Tidak mudah memang, tapi membutuhkan kesabaran. Sedikit perkenalan, saya sih sudah menjabat sebagai rekruter, juga sudah pernah di beberapa perusahaan, dan terakhir sekarang di salah satu BUMN. Dan ya mendapat gambaran lah gitu. Pernah juga menjadi seorang interview juga, karena baru-baru ini saya juga proses interview, mendapat tawaran kerja dari proses interview via online. Nanti saya juga sedikit jelaskan tentang bagian proses itu. Oke, pertama kita akan ngebahas tentang lowongan itu sendiri, kedua tentang CV, keempat tentang interview. Nah, karena musim pandemi sekarang tentu bisa secara offline ya, artinya dengan sistem bisa pakai Zoom, atau kalau kalian biasa di pemerintahan atau di BUMN, kalian bisa menggunakan M-Teams, atau ada pakai Lark mungkin ya. Cukup banyak sih aplikasi yang itu. Lalu bagaimana cara membuat list pekerjaan. Kenapa membuat list pekerjaan? Karena membuat list pekerjaan itu penting karena kalian punya database. Jangan sampai nanti katakanlah kalian sudah melamar, terus tiba-tiba kalian mendapat panggilan, kalian kayak lupa ingat, saya pernah melamar ke tempat ini ya. Enggak gitu juga jawabannya gitu. Tentu kalian harus bisa merespons dengan baik itu, bahwa kalian sudah melakukan proses itu. Kalaupun ternyata kalian mendapatkan referral, panggilan melalui referral, bahwa kalian dipanggil namanya untuk melakukan proses recruitment, tentu itu merupakan satu keberuntungan ya gitu loh. Nah, lalu di saat pandemi ini memang, ini kan 2020 ya, 2020 menjelang akhir di Desember, kita masuk ke 2021, tentu tidak banyak perusahaan yang mungkin kalian pengenin gitu loh, itu membuka lowongan. Kalaupun ada, mungkin sangat terbatas dan dia tidak akan mempublish gitu loh. Hanya sifatnya untuk replacement, bukan kata untuk expansion dari suatu perusahaan atau organisasi. Nanti mungkin ada beberapa tips ya perusahaan yang kira-kira kalian bisa masukin, dan kira-kira pun kalau kalian sudah diterima di tempat tersebut, idealnya berapa waktu lama katakanlah kalian sudah memikirkan kembali gitu loh, apakah this is the right job, the right organization, the right place for you to develop and grow yourself as an individual, atau mungkin kalian mau mengejar pekerjaan yang benar passion kalian di situ loh. Sedikit tips, kalau kalian sudah terlalu lama di situ juga tentu tidak bagus secara pengembangan kalian gitu. Nah, berikutnya di sesi keduanya untuk proses rekrutmen tadi, saya akan beri gambaran gitu, singkat sederhana saja dari perspektif seorang rekruter. Tahapan-tahapannya katakanlah, dari katakanlah ada seorang recruitee gitu yang melakukan proses rekrutmen sehingga dia dikatakan accepted gitu ya, lalu mendapatkan offering kerja atau katakan langsung kontrak kerja, dan dia bisa bekerja di perusahaan tersebut. Kira-kira itu. Kalau ini bagian kalian kira-kira berminat, silahkan tonton sampai habis. Semoga tidak terpotong. Tapi ini bagus sih tempatnya ya. Ini background doang nih, saya pakai green screen. Oke, saya juga menyarankan kalau misalnya kalian tertarik untuk ini, salah satu subtopik nanti yang akan dibahas tentang lowongan itu sendiri, tentang CV, bagaimana untuk karirnya ke depan seperti apa, bagaimana cara memperdalam bikin list, tolong dibikin komen. Terus juga kalau misalnya ini bagus ya boleh udah kasih jempol gitu ya. Syukur-syukur malah bisa subscribe ya, jadi kita bisa terus saya juga bisa belajar dari proses kalian gitu, bagaimana tren sekarang secara proses recruitment, dan saya juga coba share lah gitu loh. Oke,
Kita masuk ke bagian lowongan. Oke, lowongan kerja. Lowongan kerja itu banyak. Saya membayangkan kalian itu dari latar belakang lulusan yang beragam. Ada mungkin sangat umum di bidang sosial, ada ekonomi, hukum, ada katakanlah ilmu sosial di situ, sosial banyak sekali ya, ada kriminologi, ada geografi, ada sejarah, terus juga ada jurusan yang saintek ya, kayak misalnya di seorang engineer, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik industri, teknik apalagi tuh teknik teknik mesin, atau mungkin yang paling agak ekstrim jurusan teknik geologi, geofisik. Nah itu tuh banyak sekali gitu. Nah kalau kalian masuk suatu lowongan gitu loh, tentu kalian biasanya mungkin udah pressure ya. Biasanya itu pressure sebenarnya dari orang tua sih gitu loh. Pressure untuk segera mendapatkan pekerjaan. Tentu nggak enak dong kalau kita kalau sudah 3 bulan mungkin masih oke lah, 6 bulan udah mulai mikir-mikir tuh, kok belum dapat proses pekerjaan juga, atau belum didapatkan pekerjaan dimauin. Itu udah menjadi suatu proses kekhawatiran ya gitu loh. Itu kalau ngomong pekerjaan yang kalian inginkan ya. Tentu saya harapannya dengan asumsi kalian sudah mendapatkan IPK yang cukup bagus, aktif berorganisasi, kalian juga bisa dikatakan relatif pintar ya gitu loh. Tentu harusnya sih tidak susah mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau bagi yang kalian pengen inginkan, nah itu belum tentu. Karena kondisinya sekarang 2020, katakanlah pun 2021, katakanlah mungkin di quarter ketiga, itu mungkin belum terlalu banyak lowongan ya gitu loh. Nah lalu bagaimana caranya nih untuk daripada idle ya, kosong gak ada kerjaan, cuma katakanlah jalan-jalan, ataupun kalau jalan-jalan juga susah, kalian lebih baik di rumah gitu. Lalu gimana caranya nih? Katakanlah kalian bisa dapat offering waktu 1 tahun, itu udah cukup bagus banget untuk kalian masuk suatu organisasi. Kalau katakanlah kalian terlibat di situ, itu udah sangat bagus sekali. Oke, secara general ya, secara general kalau ngomong ada lowongan dengan background kalian, tolong dipotret dulu kira-kira di lowongan itu. Pertama biasanya ada position description. Nah itu ada gambaran reasoningnya kenapa ada posisi atau jabatan itu. Biasanya di bagian paling atas, dari setelah nama jabatan ada position description di situ. Resume dari gambaran pekerjaannya, A to Z aktivitas ada di situ. Lalu biasa ada requirement tuh biasanya ada technical requirement, itu yang sangat penting sekali, misalnya kayak contoh background pendidikan minimal D3 atau S1. Terus udah gitu kalian juga menguasai suatu skill tertentu secara teknis ya, secara fungsi dari kerjaan itu, maupun yang sifatnya general competency atau teknik general knowledge ya, general soft skill. Kalau misalnya kalian di bidang komunikasi, terus udah gitu analytical thinking, itu yang soft competency di situ. Tolong dibaca baik-baik sehingga kalian bisa tahu. Ini pentingnya begini. Kalau kalian melamar secara efektif apa yang kalian mau tuju, bukan hanya sekedar asal mengirim, tentu akan lebih produktif kalian untuk bisa langsung fokus ke bekerja di situ. Kenapa? Karena kalau asal ngirim lamaran, itu akan kelihatan sekali pada saat kalian di interview. Seorang interview yang jago, dia akan cepat sekali bisa melihat, oh ini nggak serius nih orang ini gitu loh. Oh ini udah ada offering tempat lain, dia lagi nunggu nih prosesnya. Dia bisa cepat sekali ketahui seperti itu. Jadi kalau benar-benar kalian pengen, itu akan kelihatan dari passion kalian pada saat waktu interview, pada proses ngejalaninnya. Oke, CV terbiasa dong bikin CV. Kalau bagian lulusan D3, sekarang mungkin sudah ada tambahan jenjang pendidikan di bidang S1, itu udah pengalaman kerja sebelumnya, sudah biasa bikin CV lah gitu loh. Saran saya bikin CV untuk fresh graduate jangan terlalu banyak, maksimal mungkin 3 lembar ya. Kalaupun idealnya di sekitar 2 lembar, cukup 1 lembar terlalu pendek kalau menurut saya, kurang menggambarkan kualifikasi kalian gitu. Nah lalu dibikin di body email katakanlah gitu. Tolong perhatikan juga masalah pengiriman email, atau sudah gitu juga bagaimana cara mengconcise data kalian, maupun kenapa kalian tertarik di perusahaan itu. Sudah gitu apa yang bisa kalian jual. Idealnya sih katakanlah 3 paragraf lah gitu loh. Dan juga di bagian akhirnya kalian bisa mengucapkan terima kasih dan mengharapkan kabar baik dari perusahaan tersebut. Itu sebagai untuk di emailnya, sebagai surat lamaran awal di body emailnya. Terus terkait tentang interview, kalau kalian ada kesempatan untuk dipanggil, itu suatu kemajuan besar di situ. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan panggilan juga. Nah prosesnya, karena mendapatkan lowongan itu
seorang recruiter dia akan mendapatkan banyak aplikan kan, lalu dia men-sorting. Men-sorting itu lalu ada proses membuat shortlist kandidat. Katakanlah kalau misalnya untuk satu posisi, average rata-rata sekitar 15-an yang akan diproses awal ya, tahap awal. Ditelepon, dihubungi untuk proses interview. Atau nanti bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk interview berjenjang ke atas, sampai katakanlah misalnya ada psikotes, atau katakan ada assessment online, atau katakanlah medical check up. Nah, kalau katakanlah untuk di interview online yang mungkin lebih sekarang banyak digunakan gitu ya, satu, kalian harus lebih hati-hati menggunakan aplikasi yang kalian gunakan. Pastikan itu berjalan baik dan selalu lebih baik masuk joining dulu di awal waktu, jangan sampai terlambat. Intonasi suara kalian akan perhatikan, body gesture, terus udah gitu kejelasan kamera, terus tuh juga your interaction with the interviewer gitu kan, your hand and body gesture, itu benar-benar harus kelihatan bahwa kalian tertarik dan juga bisa menjabarkan diri kalian dengan sangat baik. Keempat, tentang listnya sendiri mungkin bisa kita lihat sini ya. Ini saya coba kasih gambaran sederhana. Listnya cukup sederhana, ada nomor di situ, ada posisi yang kalian incar. Posisi ya, bukan perusahaan dulu, posisi dulu, karena kalian harus tahu apa nanti kira-kira your future career nanti ke depannya gitu loh, untuk suatu posisi itu. Terus udah gitu ada perusahaannya, terus udah gitu ada contact person untuk si recruiter itu. Syukur-syukur kalian bisa dapat ya nomor telepon atau WA-nya, jadi kalian bisa dapat update gitu kan. Terus statusnya seperti apa kalau diproses, depending. Nah biasanya typically kalau udah 2 minggu atau maksimal atau sebulan, forget it, yang lagi. Most likely kalian mungkin perusahaan itu sudah mendapatkan kandidatnya untuk mengisi posisi tersebut. Terus juga lesson learn ini penting, kalian masukkan di situ juga. Bisa bentukkan remarks nggak apa-apa, tapi yang penting ketika tahapan kalian tadi, kalian bisa mendapatkan masukan positif, negatif, apa yang bisa diperbaiki lagi ke depannya. Penting agar segala kesalahan itu jangan terulang lagi untuk kedua atau ketiga atau keempat kalinya gitu loh. Baik dari segi cara penjelasan ngomongnya, atau misalnya secara presentasinya, bagaimana kalian pitching, menjual diri kalian pada saat proses interview, atau mungkin ada yang belum pas pada saat assessmentnya gitu-gitu. Nah, kita masuk ke tips ya sekarang. Tips tentang perusahaan. Oke. Kalau sekarang memang lagi banyak perusahaan IT ya, karena banyak yang menggunakan jadi IT startup. Jangan lupa bank juga sering membuka opening, bank, dan ada lagi asuransi baik itu general maupun life insurance, dia itu sering membuka. Nah saya sarankan sih mungkin bagusnya, kalau saya pribadi karena saya pernah di general insurance, ikut MT-nya, karena bisa masuk berbagai bidang fungsi, katakanlah di manajemen trainingnya atau di junior development programnya, untuk kalian tahu muter-muter berbagai fungsi departemen di situ. Perusahaan outsourcing juga masih selalu membutuhkan lowongan pekerjaan, itu bisa berbagai, bisa typically mau perusahaan migas ya, subkontraktor itu banyak sekali. Coba-coba kontak dan selalu jaga hubungan dengan senior, hubungan pertemanan, sehingga kalian bisa mendapatkan info bukan hanya dari lowongan saja, tapi juga referensi pekerjaan yang lain gitu loh. Dan pastikan perusahaan juga memang bagus ya. Oke. Recruiter. Oke. Coba bayangin nih, seorang recruiter dia punya main job tasknya itu adalah dia harus mampu membantu mengisi posisi orang itu yang sudah direncanakan, baik itu pergantian orang maupun orang yang untuk direncanakan, karena ada kebutuhan organisasi, sesuai dengan on time, on schedule, on budget. On time, on schedule, on budget. Itu suatu challenge sendiri. Bukan ngomongin satu posisi ya, tapi juga posisi dan juga berbagai level, mulai dari fresh graduate, middle management sampai ke managerial level. It's tough, sangat ketat sekali. Apalagi katakanlah dia kalau di bagian staff, dia harus mereport bisa ke headnya, supervisor, atau katakanlah dia harus loncat. Kalau organisasi kecil dia akan langsung ke bagian manager. Dia akan juga dilibatkan banyak tugas, bukan hanya ngurusin rekrutmen, tapi misalnya dia ngurusin trainingnya juga untuk orang-orang itu. Ada yang juga untuk ngurusin general activities, kayak misalnya ngurusin timesheet, ada ngurusin juga performance management di situ. Jadi memang padat sekali kerjaan orang ini. Itu kalau dia sendiri ya gitu loh. Maksimal rata-rata 2, dia kayak back to back gitu sih gitu loh. Nah tapi memang udah cukup padat sekali. Jadi jangan harapkan
oh saya udah ngirim lamaran nih, saya tunggu. Idenya kalau kalian sudah dapat nama recruiter, bisa dapat kontak karena sekali 2 kali kontak lah dia, nanya kabarnya gimana, atau misalnya katakan bagaimana progres saya gitu loh. Jadi kalian juga ngebantu dia nih untuk bagaimana status kalian. Kalau tidak ya tidak gitu loh, as simple as that. Tidak bukan berarti kalian jelek, tapi memang satu sudah ada kandidat lain yang masuk duluan, atau kalian ngelamar pada saat seminggu sebelum orang itu yang sudah dalam proses duluan gitu loh, sebelum lowongan itu dibuka bahkan mungkin gitu, karena dia dapat resource apa aplikan dari berbagai sourcing ya gitu ya. Nah sehingga mungkin udah ada kandidat yang itu, dan mungkin hanya kalian ada sekedar pembanding, mungkin saja why not gitu loh. Nah jadi jangan terlalu sedih kalau kalian tidak, keep trying, dan ujung-ujungnya kalian harus banyak berdoa, karena kalian tidak tahu kan gitu loh mana yang terbaik bagi kalian ke depannya pun juga gitu. Jangan lihat oh saya pengen itu gitu loh. Nanti saya akan ada sesi deh cerita tentang pengalaman saya sendiri gitu loh. Beberapa organisasi saya coba, baik yang saya ngelamar atau saya dipanggil headhunter gitu kan, kenapa akhirnya katakanlah ternyata ada hikmahnya gitu loh. Mungkin boleh juga nih nanti saya sharingnya. Lalu berikutnya tentang budget. Jadi anggaran rekrutmen itu sudah dianggarkan. Kalau bagi fresh graduate, jangan muluk-muluk mintanya dulu. Serius, kalau kalian katakan mau nilai kebutuhan, ya segitu kira-kira gitu loh. Jangan katakan minta doubling gaji salary karena melihat dia ada teman kalian dari perusahaan lain gitu dengan angka segitu. No, it's different. Different organization, different capabilities, different budget. Nah, gitu. Lalu kembali tentang boleh nggak nanya tadi ya, nanya ke rekruternya boleh, tapi jangan sering-sering ya. Rule of thumb-nya adalah 2 minggu sampai katakanlah sebulan. Setelah itu kalau nggak ada kabar juga stop. Kalian pasti sebenarnya akan diingat kalau kalian masuk shortlist, itu masuk dalam datanya untuk diproses. Tinggal menunggu aja prosesnya, entah katakan untuk proses interview atau pada saat offering. Kira-kira itu dari recruiter. Intinya sih dari proses recruitment itu cukup panjang. Nah, mengingat kata-kata recruiter itu dia memulai atasan dan dia memiliki waktu yang cukup padat, maka bagaimana kalian pun juga menjaga hubungan baik dengan recruiter itu. Dan karena pada saat kalian pun masuk nanti ke perusahaan itu, mungkin dia orang pertama yang akan menjadi your best connection untuk katakanlah masuk ke organisasi itu ya gitu. Kira-kira itu dulu. Silakan memberikan saran atau masukan di komen. Nanti kita lihat ya paling banyak nanti di mana komennya. Semoga bermanfaat. Good luck, banyak-banyak berdoa, dan saya mengharapkan terbaik untuk kalian juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.